Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I want to present to you about tautology and contradiction. First, let me introduce myself. Nama aku Nadila Susantika dari Prodi Matematika tingkat 1. Oke, then kita lanjut ke subbab yang akan aku sampaikan. Yang pertama ada tautologi, yang kedua contoh tautologi, yang ketiga kontradiksi, yang keempat contoh kontradiksi, yang kelima kontingensi dan contohnya, dan yang terakhir ekuivalensi. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap kemungkinan nilai kebenaran komponen-komponennya. Suatu tautologi selalu bernilai B pada semua barisnya. Contohnya, yang pertama, P. Yosef masih anak-anak atau negasi P. Yosef bukan anak-anak. Maka pernyataan di atas berbentuk P disjungsi negasi P. Untuk tabel kebenarannya seperti berikut ini. Jadi yang pertama kita buat kolom P dan juga negasi P-nya terlebih dahulu, dan untuk mencari P disjungsi negasi P itu kita tahu bahwa disjungsi itu akan bernilai benar apabila paling sedikit satu komponennya bernilai benar. Jadi dari masing-masing komponen ini harus ada yang bernilai benar. Dan dari kedua ini, keduanya ada yang bernilai benar, maka hasilnya juga bernilai benar. Dan tadi kita tahu tautologi itu semua barisnya itu bernilai benar, dan ini adalah tautologi. Contoh yang kedua, ada soal seperti ini, kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. P disjungsi Q. Kita buat kolom P dan Q terlebih dahulu, dan kita akan mencari P disjungsi Q. Kita tahu tadi bahwa disjungsi itu akan bernilai benar apabila satu komponennya paling sedikit bernilai benar. Dan dari sini yang bernilai salah itu hanya satu, yaitu yang terakhir, dikarenakan dari kedua komponen ini tidak ada yang bernilai benar. Lalu selanjutnya kita kerjakan yang ada di dalam kurung siku ini, yang ini. Untuk mencari ini kita fokus ke sini dan kolom yang ini. Kita hapus dulu. Nah, untuk mencari ini, untuk mencari P disjungsi Q konjungsi dari negasi P itu, kita fokus ke sini, konjungsi. Konjungsi itu akan bernilai benar apabila kedua komponennya itu bernilai benar, seperti pada baris ketiga ini. Ini di masing-masing komponennya itu bernilai benar, jadi hasilnya juga bernilai benar. Dan apabila konjungsi ini di salah satu komponennya itu ada yang nilainya salah, maka hasilnya itu salah. Lalu yang terakhir, kita implikasikan ke dalam Q. Jadi hasil yang tadi kita cari ini kita implikasikan ke dalam Q, yang ini. Untuk mencari ini kita fokus ke kolom ini dan juga yang ini, yang lainnya kita hapus. Nah, untuk implikasi itu kita tahu bahwa akan bernilai benar kecuali jika P benar dan Q itu salah. Kita ilustrasikan ini sebagai P. Nah, jadi akan bernilai salah itu apabila komponen P-nya itu bernilai benar dan Q-nya itu bernilai salah. Dan dari tabel ini kita lihat, ini kolom yang pada baris yang pertama, ini P-nya itu S dan Q-nya itu salah, berarti bernilai benar. Yang kedua P-nya salah dan Q-nya salah, itu bernilai benar juga. Yang ketiga P-nya benar, Q-nya benar, itu benar. Dan yang terakhir ini salah-salah, berarti benar juga. Jadi dari tabel yang ini itu
semuanya, semua barisnya itu bernilai benar, dan ini berarti tautologi. Jadi kita harus paham ya, implikasinya itu akan bernilai benar itu kecuali jika P benar dan Q-nya salah, seperti itu. Yang kedua, kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang mempunyai nilai kebenaran selalu salah untuk setiap komponen-komponennya. Kontradiksi selalu bernilai S pada semua barisnya. Kontradiksi juga merupakan ingkaran dari tautologi. Contohnya, yang pertama, P. Pratiwi seorang mahasiswa, dan negasi P. Pratiwi bukan mahasiswa. Jadi kita akan mencari P konjungsi negasi P. Dan untuk konjungsi itu akan bernilai benar apabila kedua komponennya itu bernilai benar. Jadi dari tabel ini, kedua komponennya itu tidak ada yang sama-sama bernilai benar. Jadi dari tabel ini itu yang bernilai benarnya hanya ada di dalam satu komponen saja. Jadi hasilnya itu semuanya bernilai salah. Untuk contoh yang kedua, dalam soal ini kita harus mencari yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu P konjungsi Q. Kita buat kolom P dan Q-nya, lalu kita cari P konjungsi Q-nya itu, dan kita tadi sudah mengetahui kan definisi konjungsi seperti apa. Jadi dari tabel ini yang memenuhi syarat konjungsi itu hanya ada di baris pertama. Kedua komponennya itu bernilai benar. Nah, yang ini yang ke bawahnya itu bernilai salah semua. Lalu kita konjungsikan lagi ke dalam negasi P ini. Nah, untuk mengetahui hasil ini kita fokus ke kolom ini sama ini. Yang lainnya kita hapus terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, karena ini konjungsi, jadi kedua komponennya itu harus bernilai benar, dan dari tabel ini tidak ada yang kedua komponennya itu bernilai benar, maka hasilnya itu salah. Semua barisnya itu hasilnya itu salah. Seperti itu. Karena kan di sini tidak ada yang bernilai seperti ini, B dan B gitu. Jadi jika semua barisnya itu bernilai salah, maka itu adalah kontradiksi. Yang ketiga, kontingensi. Kontingensi adalah pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran benar dan salah bergantung pada nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel pernyataan. Contohnya seperti ini. P biimplikasi dari negasi P. Nah, kita buat 3 kolom terlebih dahulu, kolom P, kolom Q, dan juga kolom negasi Q. Kenapa kita buat Q? Kenapa kita buat kolom Q? Karena kita akan mencari negasi dari Q itu. Seperti itu. Untuk biimplikasi itu akan bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi kedua komponen P dan negasi Q-nya itu memiliki nilai kebenaran yang sama seperti ini. Ini di kolom P dan di kolom negasi Q itu bernilai benar keduanya. Otomatis hasil akhirnya juga benar. Yang bawahnya juga ini di kolom P itu bernilai S, dan di kolom negasi Q juga bernilai S. Otomatis hasil akhirnya bernilai B karena memiliki nilai kebenaran yang sama di dua komponen tersebut itu.
seperti itu. Ini kontingensi. Nah, kontingensi ini juga hasil akhirnya atau di semua barisnya itu ada campuran gitu. Ada yang bernilai S dan juga ada yang bernilai B. Kan tadi kalau tautologi itu semua barisnya bernilai B dan kontradiksi itu tadi semua barisnya bernilai S. Sedangkan kontingensi itu campuran dari keduanya itu, ada S dan B-nya juga. Seperti itu. Yang terakhir, ekuivalensi. Dua pernyataan dikatakan ekuivalensi jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Atau ditulis A sama dengan B. Sama dengannya itu ada 3. A sama dengan 3, B gitu. Contohnya, tunjukkan bahwa pernyataan P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Ini berarti kita harus mencari P implikasi Q-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk mencari itu, kita tahu tadi implikasi itu kan akan bernilai benar kecuali jika P benar, maka Q salah. Jika P benar, maka Q salah. Seperti ini. P benar, Q salah, maka nilai implikasinya itu salah. Seperti itu. Yang lainnya bernilai benar. Lalu yang kedua, kita mencari negasi P disjungsi Q. Dari disjungsi itu tadi di awal kita tahu kan akan bernilai benar apabila suatu komponennya itu bernilai benar. Oke, kita hapus dulu biar enggak bingung. Negasi P dan Q. Nah, untuk mencari ini kita fokus di sini. Tadi disjungsi itu apabila salah satu komponennya itu bernilai benar, dan dari sini yang bernilai salah dikarenakan dua komponen ini tidak ada yang bernilai benar, itu hanya ada satu. Jadi dikatakan ekuivalen itu karena kita hapus dulu. Oke, karena kolom yang ini itu sama dengan kolom yang ini, hasilnya itu. Nah, seperti ini. Ini hasilnya sama. Jadi P implikasi Q itu berarti ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q dan dapat ditulis seperti ini. Seperti itu. Oke, sudah. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada yang kurang paham atau belibet kayak gitu. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.